Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita, dan salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Teman-teman sekalian, di sini kami dari kelompok 7 pada mata kuliah Mazahib Al-Tafsir akan menyampaikan materi atau hasil diskusi kami yang berjudul Tafsir Sufi. Kami di sini dikelompokkan ada 3 orang. Yang pertama itu ada Miftahul Jannah, setelah itu Muhammad Haris Septian, dan Rifan Febrianto. Pada pembahasan pertama, di sini kita akan membahas tentang pengertian tafsir sufi. Jadi kita pada pembahasan kali ini ada 5 subpoin. Itu pertama, tafsir sufi, apa itu pengertiannya. Setelah itu macam-macam dari tafsir sufi. Yang ketiga, fase perkembangan tafsir sufi. Yang keempat, karakteristik dan sumber tafsir sufi. Dan yang terakhir, yakni kitab-kitab tafsir sufi. Baik, kita masuk pada pembahasan pertama, yang mana di sini kita akan membahas tentang pengertian tafsir sufi. Tafsir sufi di sini adalah tafsir yang bernuansa tasawuf atau juga sufistik ini sering didefinisikan sebagai suatu tafsir yang berusaha menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran dari sudut esoterik atau berdasarkan isyarat-isyarat tersirat yang tampak oleh seorang sufi dalam suluknya. Nah, jadi itulah pengertian dari tafsir sufi. Pembahasan kita yang kedua yakni macam-macam tafsir sufi. Jadi, tahukah kawan-kawan macam-macam dari tafsir sufi? Tafsir sufi di sini ada 3 varian. Yang pertama yaitu tasawuf nazari atau falsafi. Maksudnya di sini adalah tasawuf nazari merupakan suatu tradisi yang berdiri di atas landasan teoritis. Salah satu tokohnya adalah Ibnu Al-Arabi yang memiliki ajaran bahwa seluruh realitas, eksistensi, dan apa yang benar-benar eksis adalah mutlak satu dan sama. Contohnya di sini, beliau mencontohkan pada surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Di sini arti dari surat Al-Fajr ayat 27 sampai dengan 30 ini adalah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Dalam kitab Fusus Al-Hakim, Ibnu Al-Arabi menjelaskan, dan demikian halnya dengan setiap jiwa-jiwa yang tenang, dikatakan kepada mereka, kembalilah kepada Tuhanmu, maka hanya akan kembali kepada Tuhan yang memanggilnya, sehingga mereka akan sepenuhnya mengetahui Tuhan dalam keadaan ridho dan diridhoi. Maka masuklah di antara hamba-hambaku ke dalam tempat yang selayaknya bagi mereka. Hamba-hamba tersebut adalah setiap hamba yang mengenali Tuhannya, yang hanya menyembah kepadanya dan tidak melihat Tuhan selainnya dalam keesaan zatnya. Masuklah ke dalam surgaku yang dengan aku tertutupi, dan surgaku tiada lain adalah dirimu, hanya saja kamu menutupiku dengan dirimu. Aku tidak akan diketahui oleh selain dirimu, sebagaimana kamu tidak akan ada kecuali dengan sebab penciptaanku. Maka siapa saja yang mengetahuimu, maka ia akan mengetahui, dan jika aku tidak diketahui, maka kamu tidak akan diketahui. Inilah bentuk tafsiran ya, atau corak tafsir dari tasawuf nazari falsafi ya. Dan tadi tafsiran tersebut terdapat dalam kitab Fusus Al-Hakim Ibnu Al-Arabi
ya. Kita masuk ke varian kedua, yaitu tasawuf amali atau faideh. Di sini tasawuf amali mengacu pada praktek asketis murni. Contohnya di sini yaitu dia menafsirkan, contohnya di sini adalah tafsir Isyari ayat Quran surat Al-Rum ayat 41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul azim. Artinya, telah nampak kerusakan di darat di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, di sini di dalam suatu kitab, ya, Tustari menjelaskan bahwa telah tampak kerusakan di daratan dan lautan. Di sini Al-Tusari berkata, Allah mengumpamakan anggota badan dengan daratan dan hati dengan lautan. Keduanya merupakan yang paling banyak memiliki manfaat, sekalipun juga paling banyak membawa mudarat. Inilah makna esoteris atau batin dari ayat ini. Ya, kita masuk ke bagian ketiga, varian ketiga, yakni tasawuf al-isyari. Di sini Dhahabi mengatakan tasawuf al-isyari adalah menakwilkan ayat-ayat Al-Quran yang berbeda dengan maknanya yang zahir atau ekseteris berdasarkan isyarat atau petunjuk khusus yang diterima oleh para ahli sufi. Contohnya di sini yaitu tafsiran terhadap surah Al-Baqarah ayat 22 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Di sini dalam contoh tafsir ini kita hanya mengutip pada kata fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Artinya adalah karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Di sini Al-Tustari mengatakan bahwa makna atau maksud adalah nafsu amarah. Jadi maksudnya adalah Anda dan jadi maksud Anda dan adalah bukan hanya patung-patung setan, tapi nafsu amarah yang sering dijadikan manusia sebagai Tuhannya, sehingga ia terkadang lebih cenderung mengikuti nafsu amarahnya dibanding Tuhannya. Dan kata lain, manusia jangan sampai diperbudak oleh nafsu amarahnya, sebab jika diperbudak oleh nafsu, ya, sama halnya manusia menjadikan nafsu sebagai teman, padahal nafsu amarah seharusnya menjadi musuh yang nyata bagi manusia. Kita masuk ke pembahasan kita yang ketiga, yakni fase perkembangan tafsir sufi. Di sini ada 5 fase, ya. Yang pertama itu dinamakan dengan fase formatif, ya, yaitu pada abad kedua Hijriah sampai 8 Hijriah atau pada abad 4 Masehi sampai 10 Masehi. Yang fase keduanya yakni abad kelima Hijriah, ya, sampai dengan 7 Hijriah atau 11 Masehi sampai 13 Masehi. Fase yang ketiga yaitu fase tafsir
ya, dinamakan di sini fase tafsir atau mazhab sufi, yakni pada abad ke-7 Hijriah sampai dengan 8 Hijriah atau 13 Masehi sampai dengan 14 Masehi. Yang keempat itu dinamakan dengan fase Turki Utsmani, yakni pada abad ke-9 Hijriah sampai dengan 12 Hijriah, ya, atau 15 Masehi sampai 18 Masehi. Dan fase kelima atau fase terakhir yaitu dari abad ke-13 sampai dengan sekarang, ya. Jadi pada fase yang pertama itu fase formatif ini pada fase formatif ini atau fase pertama, ya, dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama dimulai dari 3 tokoh utama, yaitu Hasan al-Basri, Ja'far al-Siddiq, dan Sufyan al-Tsauri. Dan yang keduanya, fase keduanya, itu pada tahap dimulai pada masa al-Sulami, ya, penulis kitab Hikaiq al-Tafsir, dan Dhunnun al-Mishri, Salh al-Tustari, Abu Sa'id al-Kharij al-Junaidi, Ibnu Adham, Abu Bakral Wasiti, dan yang terakhir al-Shibli. Jadi itulah tokoh-tokoh pada fase formatif yang pertama atau awal-awal yang mendirikan tafsir sufi atau menulis tafsir sufi. Yang kedua yaitu fase di abad ke-5 Hijriah sampai dengan 7 Hijriah. Fase ini mencakup 3 varian tafsir sufistik yang berbeda. Pertama yaitu ada tafsir sufistik moderat, yaitu tafsir sufistik yang mencantumkan hadis Nabi, asal sahabat, perkataan para mufassir sebelumnya, aspek gramatikal, dan latar ayat, ya. Dan pada fase yang ketiga yaitu fase tafsir mazhab sufi, itu pada abad ke-7, mulai pada abad ke-7 itu muncul dua tokoh sufi kenamaan, yaitu Najm al-Din Kubra, pengarang dari Al-Ta'wilat al-Najmiyah, dan Ibnu al-Arabi, ya, Ibnu al-Arabi, pengarang kitab Al-Futuhat al-Makkiyah dan Fusus al-Hikam. Ya, dan fase yang keempat yaitu fase Turki Utsmani. Pada fase ini menampilkan beberapa kitab tafsir yang ditulis di India selama kepemimpinan Turki Utsmani dan Timurid. Di antara tafsir yang diproduksi pada masa ini adalah tafsir Al-Mutaqad karya Khawajah Bandah Nawaz, ya. Yaitu Mawahibi Aliyah karya Kamaluddin Husain al-Kashifi, dan Nuruh al-Bayan karya Ismail Haqqi Bursefi. Yang fase terakhir, ya, dari mulai abad ke-13 Hijriah atau 19 Masehi sampai dengan sekarang, ada beberapa karya tafsir sufi yang terkenal pada masa ini, yaitu seperti karya Al-Bahar al-Madid, ya, yang ditulis oleh Ahmad Ibnu Ajibah. Sebab itu Ruh al-Ma'ani fi tafsir Al-Quran Al-Azim Wasab al-Mathani karya dari Syihab al-Din al-Alusi. Dan terakhir ada di sini Bayan al-Ma'ani ala Hasb Tartib al-Nuzul karya Mulla Huwash. Kita masuk ke pembahasan kita yang 4, yakni karakteristik dan sumber tafsir. Di sini karakteristiknya kita mengambil 2. Atau yang pertama yaitu karakteristik dan sumbernya adalah upaya pemahaman terhadap Al-Quran tidak hanya memiliki pendekatan zahir ayat, tetapi amat penting adalah pendekatan melalui aspek batin ayat. Nah, itu karakteristik yang pertama, yaitu diambil dari
aspek batin ayat, ya. Tetapi dengan walaupun demikian, tafsir sufi tidak menolak makna lahir. Malah antara makna batin dan makna lahir sebagaimana dapat dilihat dalam definisi di atas, harus ada kesepadanan ditinjau dari segi syariat. Sebab tidak mungkin memahami rahasia di balik ayat tanpa didahului pemahaman terhadap lahir ayat. Yang kedua yakni sebagai karakter tafsir sufi itu adalah cara para sufi mengambil makna setiap ayat Al-Quran seringkali berdasarkan isyarat zihniyah atau intuisi. Nah, sekedar tambahan, isyarat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu isyarat hisyah, ya, atau isyarat yang dapat dijangkau indera, dan yang kedua adalah isyarat zihniyah, yang dipakai oleh para tafsir sufi, ya. Apa itu isyarat zihniyah? Yaitu mengangkat pengertian yang terkandung dalam satu pernyataan. Sekiranya makna isyarat tadi diredaksikan secara biasa, boleh jadi menghabiskan redaksi atau ibarah yang panjang, ya. Dalam kaitannya dengan tafsir sufi, isyarat di atas yang terbagi menjadi dua itu, pertama isyarat yang samar atau halus, ya, dapat dijangkau oleh orang yang ahli takwa wal alwara, ahli kebaikan dan ilmu sewaktu membaca Al-Quran. Melalui isyarat inilah muncul tafsir isyari ini atau tafsir sufi. Jadi itu ada dua karakteristik dan sumbernya dari tafsir sufi. Pertama batin, yang kedua isyarat. Tetapi yang batin tadi tidak menghilangkan lahirnya. Malahan lahir dan batin itu harus sejalan. Yang kedua tadi ada isyarat atau, ya, isyarat tadi itu yaitu isyarat zihniyah atau intuisi. Masuk kita pembahasan kita yang terakhir pada materi kali ini yaitu kitab-kitab tafsir sufi. Jadi di sini kami mengambil beberapa karya tafsir, ya. Pertama yaitu kitab tafsir Haqa'iq at-Tafsir, kayak karya dari Abu Abdurrahman As-Sulami, yang mana tafsir ini adalah kitab yang mencantumkan anggapan baru dan sumber asli materi tentang sejarah sufi yang tidak ditemukan dalam kitab manapun. Selain itu, kitab ini adalah sebuah pendapat. Maka Al-Sulami banyak menggunakan pendapat para ulama sufi, diantaranya Ja'far ibnu Muhammad al-Siddiq, Ibnu Athaillah al-Sukandari, Sahal bin Abdillah, dan pendapat yang digunakan Al-Sulami adalah pendapat ulama adab. Yang kedua yaitu kitab tafsir dari Al-Kasyaf wa Al-Bayan karya Ahmad bin Ibrahim An-Naisaburi, yang mana tafsir ini adalah tafsir yang menggunakan metode tafsir talili, yaitu menjabarkan atau menjelaskan ayat per ayat sesuai dengan tartib mushaf. Dan yang ketiga yaitu kitab Ruh Al-Ma'ani fi Tafsir Al-Quran Al-Azim, seperti tafsir Ibnu Atiyah, tafsir Ibnu Hibban, Abu Hayyan, Al-Kasyaf, Abu Al-Sa'ud, Al-Bidalawi, dan Al-Wizi, ya. Dan juga mengandung kesimpulan kitab-kitab tafsir sebelumnya. Di sini Imam Alusi bersifat netral dan adil ketika menukilkan tafsir-tafsir tersebut, dan selanjutnya mengemukakan komentar dan pendapatnya secara merdeka tanpa terpengaruh pada salah satu tafsir tersebut. Ketika menukilkan tafsir-tafsir terdahulu, Imam Alusi ini menggunakan beberapa istilah, antara lain qala Syekh Al-Islam bila menukilkan dari tafsir Abu Al-Sa'ud, qala Al-Qadli bila ditafsirkan dari Al-Bidawi, dan qala Al-Imam bila menukilkan dari tafsir Al-Razi. Mungkin itu pembahasan kita pada kelas hari ini, yang mana pada kelas mazhab al-tafsir, ya, pembahasan tafsir sufi dari kami kelompok 7. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.